Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku, di hari-hari ini kita kaum muslimin di Indonesia khususnya dan di dunia secara umum mendapatkan musibah, yaitu wabah virus. Tentunya kita sebagai seorang muslim meyakini bahwasanya inilah suatu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum terjadinya virus ini sudah tertulis. Sebenarnya Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat ke-22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha illa fi kitab min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir." Ma asaba min musibah, tidak suatu musibah, fil ardi, di bumi, wala fi anfusikum, tidak pula musibah yang ada atau yang kalian tertimpa padanya, illa fi kitab, melainkan sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz, min qabli an nabraha, sebelum kami mewujudkannya, sebelum Allah mewujudkannya, sudah tertulis. Inna dzalika 'ala Allah yasir, sesungguhnya yang demikian itulah mudah bagi Allah. Likai la ta'sau ala ma fatakum, agar kalian, yaitu Allah SWT menjelaskan hal ini dalam ayat ke-22-nya, bahwasanya semua musibah yang menimpa kita telah tertulis dalam Lauhul Mahfuz, agar kalian tidak bersedih hati atas apa yang kalian luput, tidak mendapatkannya. Likai la ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum, dan agar kalian sadar, itu agar kalian tidak bergembira dengan apa yang Allah berikan kepada kalian, dengan apa yang kalian mendapatkan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, yaitu agar kalian waspada. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, setiap orang yang sombong. Saudaraku, di balik musibah tentunya ada hikmah. Lalu apakah hikmah ini? Apakah yang terkandung dalam musibah ini? Maka di sini kita akan mengambil pelajaran dan berusaha menasihati diri kita sendiri, kita semuanya, agar kita memperhatikan dalam masalah akhirat kita. Sudah banyak seruan-seruan tentang usaha untuk mencegah virus ini dari sisi kesehatan. Namun, usaha-usaha, seruan-seruan untuk kembali kepada Allah secara agamis, ini kita butuhkan juga. Kita sebagai seorang muslim beriman bahwasanya ini semua adalah ketentuan Allah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita hindari. Dan kita berusaha bertawakal dengan melaksanakan sebab-sebab secara kedokteran. Mencuci tangan, memakai masker, menghindari, yaitu hal-hal yang bersentuhan dan sebagainya. Dan secara agamis kita akan mendengarkan, membaca kitab ini, apa usaha kita secara agamis yang harus kita lakukan di dalam kita berusaha membendung, menghilangkan wabah virus ini. Ar-Rasail An-Nafi'ah Lisaliki Tariqil Akhirah, sebuah kitab Ar-Rasail An-Nafi'ah yang berjudul Risalah-risalah yang bermanfaat bagi mereka yang menempuh jalan akhirat. Kitab ini karya Abdul Hadi bin Hasan Wahabi. Kita akan membahas satu bahasan tentang ad-du'a'u sababun lil fauzi bima'iyatillahi ta'ala, yaitu dalam di sini di halaman ke-14 kita akan membaca kitab ini, halaman 14, tentang ad-du'a sababun lil fauzi bima'iyatillahi ta'ala, bahwasanya doa adalah sebab bagi seorang memperoleh ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah Ta'ala, dia maha tinggi, yaitu seorang akan mendapatkan kebersamaan Allah, Allah akan bersamanya dengan bentuk Allah akan senantiasa menolongnya, membelanya,
menyelamatkannya di dunia dan akhirat tentunya. Maka apa sebab itu? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah azza wa jalla yaqulu ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza da'ani. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah yang maha mulia dan maha agung azza wa jalla yaqulu, berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku berdasarkan prasangka hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu idza da'ani, dan saya dan aku, kata Allah, bersamanya, bersama Allah jika kita idza da'ani, jika hamba itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah dalam hadis ini kita meniru atau mengikuti petunjuk hadis ini, dan kita berprasangka baik kepada Allah, bahwasanya apa yang menimpa kita inilah baik bagi kita. Sebagaimana dalam hadis ini, ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku berdasarkan prasangka hambaku padaku. Maka kita menyatakan, ya Allah, raditu billahi rabba, aku ridho ya Allah bertuhankan Engkau. Aku ridho dengan ketetapan Engkau ya Allah, ridho pada takdirmu ya Allah, dan aku bertawakal, berusaha dan menyerahkan semuanya ini kepada Engkau ya Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini kita perhatikan, wa ana ma'ahu idza da'ani, dan aku bersama hambaku apabila dia berdoa kepadaku. Maka di sini doa adalah penyebab kita bersama dengan Allah. Ma'iyatullah, yang bermakna bahwasanya Allah senantiasa menjaga, mengabulkan doa kita. Doa adalah sebab bagi seorang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi bayani ma'iyatillahi minad da'i minat tahridi 'ala ad-du'a'i istida'aihi minan nufusi wa taghibiha fihi. Dalam hadis ini ada keterangan tentang ma'iyatullah, akan ada bersama orang yang berdoa. Kebersamaan dengan Allah, Allah akan berikan kepada orang yang berdoa. Yaitu hadis ini menganjurkan agar seorang berdoa, menyeru kepada jiwa, menghasung pada jiwa untuk berdoa, banyak berdoa. Doa-doa memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan bahas di antara doa, yaitu kita memohon kepada Allah al-afiyah. Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Ya Allah, aku mohon kepadamu al-afiyah, yaitu penjagaan dari Allah, yaitu pertolongan dari Allah bagi tubuh kita, bagi kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita di akhirat. Wa bi bayani ma'iyatillah min ad-da'i min at-tahridi 'ala ad-du'a'i wa istidra'ihi min an-nufusi wa targhibi fihi ghayatu haddiha laha wa asyrafuhu wa jalluhu 'ala al-itlaq. Hadis ini menunjukkan bahwasanya doa adalah hal yang menjadikan seorang bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan doa inilah tujuan jiwa kita, amalan atau harapan bagi, yaitu amalan puncak bagi hati kita, jiwa kita. Wa huwa afdalu i'ta'in u'tiyahu al-abdu, dan doa itu adalah sesuatu yang paling utama yang hamba diberikan rezeki, dia dapat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah rezeki. Seorang bisa berdoa kepada Allah, senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni, dan Tuhanmu berfirman dalam surat Al-Mu'min ayat ke-60, ud'uni, berdoalah kepadaku. Kemudian dalam ayat yang lain, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib
Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Dalam surah Al-Baqarah ayat 196. Jika hambaku bertanya kepadaku, jawabanlah aku adalah dekat pengabulan. Maka adalah dia, hambaku itu, berdoa kepada aku. Doa adalah ibadah. Banyak sekali manusia meremehkan doa. Meremehkan berzikir kepada Allah SWT. Baik zikir-zikir yang doa-doa yang dilakukan dalam, yaitu sholat misalnya, atau di luar sholat, doa pagi petang, doa keluar rumah, doa masuk rumah, doa memohon keselamatan bagi diri keluarga. Lalai. Padahal mudah doa itu, permohonan. Maka seorang yang mendapatkan rezeki dapat berdoa kepada Allah SWT. Ini menunjukkan dirinya berdoa kepada Allah, menunjukkan kehinaan dia kepada Allah, bahwasanya dia adalah seorang hamba yang butuh kepada Tuhan, butuh kepada pencipta. Maka dia mendapatkan sesuatu yang paling utama. Wa huwa ma'iyatullah tabaraka wa ta'ala min 'abdihi allati hiya ghayatul amani wa nihayatul amal wa qurratul uyun wa hayatul qulub wa sa'adatul abdi kulluha. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ada sesuatu yang paling utama, penyebab bagi seorang mendapatkan ma'iyatullah. Seorang yang duduk, berdiri, berbaring, kemudian teringat kepada Allah SWT. Alladzina yadhkurunallaha, orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala qiyaman wa qu'udan, baik itu berdiri, duduk, baik dia berbaring, maka dia adalah manusia yang mendapatkan keutamaan besar. Dia mampu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia akan mendapatkan ma'iyatullah tabaraka wa taala, kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang maha suci dan maha tinggi. Dan ma'iyatullah yang didapat dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan menjadikan dia senantiasa dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah tujuan dia hidup. Tujuan yang dia ingin cita-citakan dalam kehidupan dunia ini. Yang dia inginkan adalah dia mendapatkan ma'iyatullah, terus bersama Allah di dunia dan akhirat. Tujuan amal angan-angan kita ingin selamat di surga, terus diselamatkan oleh Allah, bersama dengan Allah di dunia dan akhirat. Di dunia diselamatkan dari mara bahaya, di dunia diselamatkan dari kesyirikan, dari kemaksiatan, hingga kita di akhirat kelak kita diselamatkan Allah dari api neraka, sehingga di akhirat kelak kita bersama Allah dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kebersamaan Allah Subhanahu wa taala adalah ghayatul amani wa nihayatul amal wa qurratul uyun wa hayatul qulub wa sa'adatul abdi kulluha. Adalah kebahagiaan bagi seorang hamba adalah dia mendapatkan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian dalam hadis, ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza da'ani. Aku berdasarkan prasangka hambaku padaku dan aku bersamanya. Wa ana ma'ahu idza da'ani, apabila dia berdoa kepadaku. Walamma kana ad-du'a'u bihadhil manzila al-'azimah, hatta an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ummatahu ala al-ijtihad fi hadhihi al-ibadah al-jalilah an-naf'i al-'azimah al-qadr biqaulihi sallu alayya wajtahidu fid du'a. Doa sebenarnya dalam hadis tadi disebutkan wa ana ma'ahu idza da'ani, aku bersama dengan hambaku. Allah akan bersama dengan hambanya jika hambanya itu berdoa kepadaku. Berdasarkan hadis ini, maka kedudukan doa inilah sangat tinggi, sangat agung.
berdasarkan hadis ini. Idza da'ani wa ana ma'ahu idza da'ani. Dan aku bersamanya apabila dia berdoa kepadaku, memohon pertolongan, berzikir kepadaku. Hadza Nabi SAW ummatahu alal ijtihad. Maka Nabi SAW mendorong, menganjurkan umatnya untuk bersungguh-sungguh dalam melaksanakan doa yang mulia ini, yang sangat bermanfaat, yang agung kedudukannya ini. Dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "Sallu alayya," bersalawatlah kepada aku dengan salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sallu alayya, bersalawatlah kepada aku. Bersungguh-sungguhlah dalam doa. Wajtahidu fid doa. Kita lihat halaman berikutnya. Maka berdasarkan hadis ini, sallu alayya wajtahidu fid du'ai, salawatlah kepadaku dan bersungguh-sungguhlah di dalam doa. Wa qulu, dan katakanlah, kata Rasulullah SAW, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat kepada Rasulullah SAW yang tertera dalam hadis ini, yaitu kita bersalawat kepada Rasulullah SAW, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Sebagaimana disebutkan, akhrajahu An-Nasa'i wa sahhahu Al-Albani fi Sahih Sunan An-Nasa'i. Mari kita lanjutkan kembali. Setelah kita memperhatikan kedudukan doa ini, dan Nabi mengajak kepada kita untuk bersungguh-sungguh dalam doa, seperti dalam hadis tadi, wajtahidu fid du'ai, dan bersungguh-sungguhlah di dalam berdoa. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita akan lanjutkan lagi pada bahasan berikutnya, melanjutkan bahasan tentang ini. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.